Kamera, rolling, action. Ayo kita ngopi bareng Bang Ben. Ngopi bareng Bang Ben. Kuy. Oke, selamat malam nih Sobat SP. Iya, gabung lagi di acara kita. Oke. Benny lagi. Jangan bosen nih, karena kontennya kan ngopi bareng Bang Ben. Udah. Ya hostnya saya dong. Udah modal ya, ada TV. Udah modal, udah ada Kemarin TV belum ada sekarang. TV. Iya. Kemarin buka-bukaan aja, kan ada figura. Selesai kita syuting, jatuh figuranya. Waduh. Tapi ya pertama biasa, kedua modal, Modal dikit. tiga udah pakai seragam ya. Udah tekan kontrak. Oh, sip. Udah tekan kontrak, sekarang udah nggak magang. Di episode kali ini tetap temanya back to basic. Boleh? Tapi Jadi sebelum- masih connect dengan part 1 lah ya. Part 1. Siap. Sebelum Bang itu Ben. izinin kenalin diri lagi nih. Udahlah, Udah, nggak nggak usah usah kenalin lagi. diri lagi. Aduh, lama-lama macem apa di kelurahan aja, kenalan aja terus. Sombong amat. Oke. Langsung aja. Kira apa bahasan tema kali ini kira-kira? PKB. Jangan politik, nanti politik. Enggak. Beda nih. Oh, beda. Siap. Nanti mentang-mentang kita pakai baju merah ada tapi beda nama soalnya. Maaf ya, Maaf ya, kita ini tidak nanti- terafiliasi ke partai politik manapun. Siap. PKB bahasanya. Siap. Tapi sebelum bahas itu, kita ini kita persilakan dulu sobat SPLN yang di rumah yang lagi nonton buat nyiapin kopi juga. Oh, Karena iya. kita kan ngopi bareng Bang Ben, masa kita doang yang ngopi, Bang? Boleh Bang, tuang ya. Boleh kita tuang langsung aja. Sambil nunggu. Kasihan kalau nanti harus nunggu kita dianterin lagi kan. Tapi ngomong-ngomong, barista yang kemarin itu mana? Kayaknya lagi cuti, Bang. Cuti? Iya. Cuti nggak cuti sama ya. Kita cas dulu. Udah siap kan sobat SP? Oke, cas dulu ya. Oke. Thank you. Oke, wah sedap, mewah. Gimana Bang Ben? Oke, Kira-kira. bisa kita mulai ya nih ya, Bang. Siap. Pembahasan. Nah, tadi kan udah kita sebutkan tema kita mau apa, PKB. Nah, PKB itu apa sih? PKB itu apa ya kan? Nah, Ada PKB yang itu apa? nanti Politik. politis, ada yang lain-lain. Nah, Jadi kalau PKB di perusahaan, karena kita serikat kerja gitu kan di suatu perusahaan perseroan, ya. itu ada namanya PKB. PKB itu perjanjian kerja bersama. Poinnya adalah itu. Nah, PKB itu merupakan perundingan antara ISP PLN, dalam hal ini serikat kerja, karena kita ISP PLN, serikat kerja itu mewakili pekerja atau pegawai yang ada di perusahaan tersebut yang berunding dengan manajemen PLN, dalam hal ini manajemen PLN. Nah, dari hasil perundingan itu didapatlah ya pengaturan-pengaturan, kemudian dicatatkan kepada kementerian yang membawahi tentang tenaga kerjaan. Jadi setelah dirundingkan, dicatatkan untuk legalisasinya. Di dalam PKB itu apa-apa aja ya, itu tadi mengatur dan melindungi hak dan kewajiban ya kedua belah pihak, dari sisi pekerja atau pegawai yang diwakili oleh serikat kerja, satu lagi dalam hal manajemen yang mewakili perusahaan atau perseroan. Jadi poinnya itu PKB itu perjanjian kerja bersama. Itu Bang Ben. Oke, tetap jadi ini istilahnya jalan tengah win-win solution untuk dua belah pihak ya, Bang. Ya artinya ya kalau kita kayak suami istri nih kan, nah kitabnya tuh apa nih ya kan? Biar jalannya nggak harmonis bentrok, ya kan. Kalau untuk PKB ini sendiri kan sebenarnya di organisasi PLN juga banyak nih serikat pekerjanya. Serikat, Nah, oke. itu serikat pekerja yang lain dengan yang lainnya itu satu PKB aja apa nanti dengan serikat yang lain bisa beda lagi? Jadi persyaratan begini, kalau bicara PKB mungkin kita pertama saya terangkan dulu PKB di PLN. Pertama kan serikat kerja yang ada di PLN ini asal muasalnya, cikal bakalnya, ruhnya itu satu, namanya SPPLN yang saat ini, yang mayoritas yang saat ini kita bernaung. Nah, SPPLN itu di tahun 99 kan kalau tidak salah. Kemudian seiring berjalan waktu muncullah ya mungkin perbedaan prinsip, pandangan dan cara pola pikir, muncullah ISP-ISP yang lain. Di situ muncul
SP pertama sih sebenarnya dualisme dari SP PLN itu tadi terjadi dualisme, namun sekarang sudah bergabung kembali sebenarnya dualisme, tapi seiring itu muncul serikat lain juga, jadi ada 4. Namun dari awal sejak berdirinya SPPLN dengan PLN, PKB-nya itu ya dengan SPPLN dari tahun 99, tahun 98, kemudian 2010-2012, yang terakhir kan PKB 2010-2012. Menurut kepada pertanyaannya Bang Ben, kira-kira dengan banyaknya SP serikat-serikat yang ada, PKB-nya gimana gitu kan? Nah, PKB-nya itu sesuai peraturan perundang-undangan Permenaker nomor 28 tahun 2014, Permenaker nomor 28 tahun 2014 tentang cara pembuatan dan pengesahan PKB. Nah, di situ ya mungkin kita ambil poin-poinnya. Salah sahnya berunding PKB. Berunding PKB ini harus diatur di situ Permenaker itu. Jadi misalnya ada 4 serikat nih. Nah, yang berhak berunding siapa? Dilihat dari Permenaker itu tadi dulu gitu. Salah satunya mungkin tidak saya sebutkan semuanya ya. Salah satunya ya dengan melihat jumlah anggotanya, minimal berapa? Minimal 10% dari jumlah pegawai. Jadi dia berhak mewakili. Nanti ada lagi syarat-syaratnya. Kira-kira gitu. Oke. Syarat-syarat untuk berunding PKB itu. Nah, tadi kan Abang sempat bahas ada dasar hukum nih. Ya, Dasar hukum yang lain yang selain itu PKB. buat PKB-nya tuh Buat apa aja tuh Bang? buat PKB ya yang pertama berpijak kepada Undang-Undang Dasar 45. Nah, poin yang Satunya. pertamanya itu diambil di pasal 28 mengenai kemerdekaan bersikat dan berkumpul. Nah kan Union Labor bersikat ya kan berkumpul. Dasarnya itu pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian merujuk ke ratifikasi ILO tahun 87 nomor 87 tahun 48. Nomor 87 tahun 48 ratifikasi ILO. Kemudian Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nah, itu tentang ketenaga kerjaan, hak-hak normatif pengaturannya situ. Kemudian Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat kerja ataupun serikat buruh. Jadi Undang-Undang nomor 21 tahun 2000. Kemudian terakhir ya tadi Permenaker 2008 tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan kerja bersama. Itu kira-kira dasar-dasarnya. Runut-runutannya lah lebih kurang begitu. Hierarkinya lah ya. Iya. Nah, tadi kan Abang juga sempat nyebutin nih kalau istilahnya PKB ini perjanjian yang dibuat dari awal supaya kedepannya saat bekerja enak, harmonis gitu. Iya. Kira-kira mencakup hal-hal apa aja sih Bang? Dari sejauh apa ya Bi? Yang diatur di PKB itu diatur, apa ya. aja ya kan? Misalnya tentang kerja gitu kan, atau Hak dan tentang kewajiban. iya apa kalau mau nikah ngatur nggak kan iya. gitu, jam kerja ya kan, atau boleh nggak kerja siang ya kan, pulang malam gitu ya. Jadi kalau poin utama sih sebenarnya diatur di PKB itu dasar hukum dalam hubungan kerja yang utama ya. Nah kemudian dia mengatur syarat-syarat kerja, lalu ketiga mengatur hak dan kewajiban dari serikat kerja maupun manajemen. Itu utamanya lah, pointernya itu utamanya 3 itu. Tapi kalau di breakdown lagi di PKB itu ada sampai 20 bab pokok bahasan dan terdiri dari 69 pasal kalau tidak salah ya. Nanti kita cross check ulang lah. Nah di bab-bab itu dia mengatur tentang hak dan kewajiban, bantuan dan fasilitas bagi SP, hubungan kerjanya seperti apa, penghasilan pegawai, pembinaan pegawai. Pembinaan ini dalam hal karir, penghasilan, dan juga bagaimana dia dapat di-maintain promosi, mutasi maupun demosi, itu pembinaan pegawai. Kemudian mengatur tentang disiplin pegawai, artinya ya disepakatin kalau mau kerja baik nih disiplin gitu kan, waktu kerjanya diatur sesuai dengan persyaratan pemerintah setempat. Biasanya kan merujuk kepada itu, ada aturan tentang jam kerja, tata tertib. Kalau lu mau cuti ya harus juga ngajuin syaratnya apa kan gitu. Ada juga mengenai jalanan dinas, kesehatan pun di situ diatur, jaminan sosial. Nah PLN ini
sejauh ini ya mudah-mudahan ya insya Allah ke depan tetap menjadi yang terbaik dalam hal pengelolaan kesehatannya. Nah itu yang saat ini yang kita banggakan, kita itu datang ke rumah sakit langganan dimanapun yang ya alhamdulillah sampai sejauh ini rumah sakit langganan yang terbaik di kota-kota besar, tinggal datang berobat. Itu yang menjadi apa ya, kecintaan terhadap PLN ini, salah satu kebanggaannya lah. Kemudian banyak lah, kemudian tentang dari masuk tadi pemberhentian pensiun diatur di PKB. Pensiun juga diatur, Bang? Diatur sampai dengan pensiun itu diatur di situ. Kira-kira gitu poin-poinnya dari 20 bab itu, Bang Ben. Berarti istilahnya ada hak dan kewajiban yang Iya, dipenuhi, yang dipenuhi. ada sanksi yang kalau Ya, ada artinya melanggar. dia ya ada yang pegawai Ya. kasih, tapi ada juga yang harus lu penuhin Ya. terhadap keinginan dari perseroan gitu. Tadi juga Abang nyebutin kalau nggak salah yang PKB yang sekarang itu tahun 2012. 2010-2012 periodenya. periodenya. Betul sekali. Itu berarti kan sempat mandek tuh, Bang. Oke. Apa istilahnya pembahasan perundingannya, karena ini kan udah 2020 nih, berarti ada beberapa Ya. tahun tracknya. Nah, kalau untuk ini akan ada pembaruan atau gimana nih, Bang, nanti, Bang? Baik, bicara PKB itu masa berlakunya tuh 2 tahun. Oh, 2 tahun. Nah, dia mungkin sudah 2 tahun bisa diperpanjang 1 periode. Ada nanti di Permenaker dan aturan-aturan tadi lah mengatur itu. Nah, tadi mandek. Ya. Ya seolah-olah macet gitu Iya, nih. karena- Apa nih kan gitu? Karena PKB terakhir 2010-2012 kan. Nah, mandeknya itu waktu itu tadi terjadinya perselisihan serikat lah ya, mungkin bisa dikategorikan. Jadi munculnya serikat-serikat lain sehingga manajemen ada pandangan tersendiri. Intinya karena timbul serikat-serikat lain kemudian dihentikan. Padahal nih Ben, kelanjutan perundingan PKB 2012, 2014 dan seterusnya itu sedang dalam perundingan. Masih perundingan ya? Iya, artinya di 2000, saya lupa tepatnya, di 2013 tuh perundingan berlanjut karena adanya dari serikat lain, sehingga dihentikanlah perundingan itu, di stop sampai dengan saat ini. Nah, ke depan memang SPPLN ingin, bahasanya gini, ingin perundingan dilanjutkan kembali, bahasanya gitu, tidak ingin membuat PKB lagi, tapi perundingan PKB dilanjutkan kembali, karena ketika sampai dengan stop dengan saat ini yang menjadi titik-titik poin permasalahan sudah diselesaikan. Harusnya kan bisa berunding kembali. Nah, harapannya itu sudah disampaikan kajian hukum, analisa maupun bersurat kepada manajemen sudah dilakukan oleh DPP untuk kembali melanjutkan perundingan PKB. Jadi harapannya itu. Tapi 2010-2012 tetap berlaku karena ada putusan hukum kemarin di PK-nya bahwa ketika belum adanya PKB baru maka itu tetap akan tetap berlaku PKB 2010-2012 menjadi acuan, betul sekali. Nah, kalau untuk prosesnya sendiri, Bang, perundingan itu kan banyak nih melibatkan. Ben, ambil minum Ben ya. Iya. Gak ada makanan Ben. Waduh, apalagi beli kita martabaknya kayaknya. Lanjut nih, Bang. Tadi kan belum ada perundingan itu bentuknya kayak apa nih? Kan banyak tuh serikat-serikatnya. Apakah di serikat itu nanti kita rundingkan dulu atau baru kita capai mufakat dan kita rundingkan ke manajemen, atau kita istilahnya duduk bareng sama manajemen dan serikat-serikat yang lain? Enggak, konsepnya berdasarkan Permenaker yang tata cara pembuatan, nanti ada yang mengatur tentang itu. Nanti dilihat dulu siapa yang memang berhak mewakili. Ya tadi salah satu syaratnya ya serikat tadi, nanti dilakukan verifikasi verifikasi keanggotaan, verifikasi administrasi, verifikasi lain-lain itu dilakukan. Dari verifikasi dilakukan tadi mana yang memenuhi syarat. Nah, sepanjang
Permenaker tadi terpenuhi, dia memenuhi syarat, nah dia akan berunding. Nah, sejauh ini yang telah dilakukan verifikasi terakhir SPPLN itu yang memenuhi semua persyaratan. Nah, itulah maka karena kita sudah memenuhi verifikasi, kemarin juga permasalahan yang sempat membuat terhenti perundingan itu sudah diselesaikan, maka disuratin manajemen kita ingin minta melanjutkan, ngapain ngulang lagi, ngapain bahas baru nih gitu lah. Jadi udah jalan, yuk kita lanjutin aja nih, masalah ini udah kelar nih, cuma apa sih kendalanya lagi, apa sih keraguannya men. Nah ya kita tidak masuk ke ranah itulah ya, karena terlalu mendalam kira-kira itu. Nah tapi ya ngobrol-ngobrol kan suka nih ketum di sini kita ngobrol ya. Sebenarnya teman-teman yang serikat lain pun ya monggo, kalau dia ada usulan kita tampung sebagai materi bahan untuk ditambahkan di kuningan PKB. Ya misalnya dia mau ada tentang apa gitu, kita masukin selama itu bagus, selama itu baik, why not kan? Kita masukkan itu kira-kira. Jadi tidak menutup kemungkinan ide saran ditampung, tapi mengenai siapa yang berunding, siapa yang menandatanganin, ya kita mengikut aturan main Permenaker yang ada, gitu Ben. Karena balik lagi ke tadi kan PKB ini mengatur untuk kesejahteraan semua pegawai, nggak mengatur dengan blok-blok yang ada kan. Betul. Sobat SP, biasa nih kalau ada yang mau ditanyain, ada yang belum jelas nih dari pembahasan barusan, jangan lupa tanya di kolom komen ya, nanti komen. Pokoknya komen, nanti kita pilih 3 terbaik, kita akan hubungi. Jangan lupa tapi mencantumkan nomor ya kan. Oke, mudah-mudahan. Dari abang sendiri ada insight untuk dari kami yang baru-baru ini ya, tentang penjelasan PKB ini sebenarnya apa ya yang jadi poin penting yang nantinya pun harus diperhatikan. PKB. Pertama, selain soal tadi ya ada hak dan kewajiban, pastilah kami ini terus sanksinya kalau tidak melingkupi ini. Nah apalagi nih? Nah pertama gini, PKB poinnya saran ya, kawan-kawan ya nggak yang muda aja sih, kalau bisa semua anggota sobat-sobat SP itu memahami, membaca dulu, baru memahami isi PKB itu pertama. Karena itu tadi mengatur segala hak dan kewajiban. Jangan nanti ketika ada hal terbentur, ada masalah baru dibaca, dilihat. Nah kemudian di PKB itu ada lampirannya namanya PDP Bang Ben. PDP? Peraturan Disiplin Pegawai. Itu bagian dari PKB, satu kesatuan tuh. Nah itu PDP itu yang mengatur tentang ya pelanggaran disiplin, disiplin ringan, sedang, berat. Nah, jadi dengan membaca PKB diharapkan juga dapat membaca dan memahami PDP sehingga tahu aturan-aturan, norma-norma yang ada di PLN dan tidak terkena di sana. Nah, aturan main lah ya. Aturan mainnya ya kita harapkan ya dengan teman-teman muda, teman-teman Bang Ben yang ini, tapi juga seluruh lah itu kan tidak karena menutup semuanya. Mau angkatan baru, angkatan lama atau itu. Bagus nih Bang. Itu PDP bisa kita masukin ke episode selanjutnya nih. Boleh, kita akan biar kupas, kita bahas lebih tuntas ya kan. Siap. Jadi kita kupas tuntas. Nah, itu harapannya terhadap PKB kepada kawan-kawan. Nah, kedua ya mohon bantuannya juga melalui konten ini, kita ingin menggambarkan PKB itu seperti apa kawan-kawan sehingga mendapatkan pencerahan. Nah, dan mudah-mudahan juga PKB kita cepat dilanjutkan kembali perundingannya. Nah, ketiga mungkin harapan paling besar ya di sisi manajemen dapat lebih mengharmoniskan untuk pelaksanaan dari jalannya atau implementasinya PKB. Kadang gini, kesepakatan itu udah dibuat nih hitam di atas putihnya, tapi implementasinya di lapangan kadang berbeda jauh. Ya kita bukan bilang salah A salah B enggak, tapi implementasinya ada berbeda. Nah, ketika ada implementasinya ada berbeda, yuk duduk bareng, bahas bersama. Nah, tambahan lagi Ben, di PKB itu ada namanya amandemen.
bisa diamandemen, dirubah ya berarti. bisa dirubah betul. Jadi kalau ada hal-hal mungkin belum diatur, belum diatur nih tentang ini di PKB, atau ada suatu hal lihat PKB belum diatur nih, yuk duduk. Urgensi yang Iya, urgensinya yuk duduk sama, bahas. Ya udah bahas, sepakati, dimasukkan ke amandemen. Ya mekanismenya ada itu memungkinkan. Nah, kira-kira gitu. Jadi harus nunggu sampai periodenya habis dulu baru. iya, masukin. karena kan Oke. makanya PKB itu 2 tahun masa berlakunya, tidak panjang. Iya. Karena apapun bisa terjadi. Iya, benar. Perubahan-perubahan itu cepat dia. Nah, sehingga bisa diubah di amandemen itu gitu kira-kira. Ini harapannya implementasinya dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan hubungan industrial yang harmonis. Kan kayak tadi kita dapat sosialisasi HI Ya, ya. betul. Sosialisasi HI tujuannya ya kita bantu manajemen mencapai kinerja dengan menjelaskan terkait serikat kerja, PKB dan lain-lain seperti ini. Nah, kita ingin keharmonisasian itu berjalan bersama. Kayak gitu, Bang Ben. Kayaknya cukup info-info seputar PKB ini Bang. Siap. Ininya Terima kasih. mungkin bisa nge-refresh lagi untuk Boleh. pegawai-pegawai yang mungkin udah lama nih nggak buka PKB bisa dibuka, dan untuk kami yang baru-baru udah jadi tahu nih apa isi sebenarnya PKB, terus fungsinya apa. Kopinya bisa kita minum lagi. Boleh, Bang. Terus Aduh. yang di rumah juga jangan lupa nanti kalau memang ini saran-saran untuk konten-konten selanjutnya di Ngopi Bareng Bang Ben atau Tapi bahasan apa. Sepi nggak ada tukang kopinya kemana? Aduh, Rindu kadang- juga ternyata kalau Iya. nggak ada ya. Dia cuti nggak cuti sama. Maksudku ya apa ya? Aduh, udahlah. Iya, harusnya nanti ada suatu skin sendiri antara Bang Ben dengan baristanya. Oh, Karena oke. baristanya dengan Bang Ben ini kita meyakini walaupun jumpanya sama-sama besar, maksudnya sudah usia, tapi di alam kecil dulu itu kayaknya ada terjadi perikatan tali persaudaraan kayaknya. Jadi ada persamaannya. Waduh. Nah, kita nggak bilang dulu persamaannya Jangan apa. dong, Kita jangan rahasiakan bilang dulu ya. itu. Kita rahasiakan dulu persamaannya apa. Nanti kita akan bikin skin tersendiri Oke, untuk kalian kita- berdua. Boleh. Nanti Bahas kita tentang apa silakan. Bahas tentang kopi, tentang apapun Iya, boleh. tentang perbedaan antara ada i sama nggak ada i ya. Iya, benar Orang pasti sekali. bingung kan Bisa itu apa kita. maksudnya. Iya. Oke, kalau itu cukup nih Bang pembahasan kita. Oke, Mungkin siap. kita ketemu lagi di episode Boleh. selanjutnya kalau Terima kita kasih. masih ada back to basic. Karena kita back to basic lagi, kita belum ada narasumber yang diundangnya kan. Dananya belum ada. Belum ada. Kemarin kita rencana mengundang Ben and Jody tapi ternyata Sibuk. Jadi Jadi belum bisa band kita aja. datengin ke Medan nih. Oh, nanti bisa kita buat. Barista satunya Jody, Anda Oh, band. iya benar, Nah, bisa kita tingkah bikinin. laku kan mirip-mirip. Nasib aja beda. Oke, thank you Sobat SP yang udah nonton. Yap. Jangan lupa subscribe-nya. Terus di like, Like, komen. komen. Kalau tadi ada pertanyaan atau ada yang saran buat konten ke depannya. Tulis aja. Ya, benar. Thank you for watching. Bye.